kami dari kelompok 1 dengan Ex Mining Counter Tourism. Ya, jadi pada aspek kali ini adalah tentang permasalahan utama pada wilayah bekas tambang, terutama pada Jambi, yang mana kondisi ini menghambat pembangunan keberlanjutan serta adanya memicu degradasi ekologis. Jadi pada perencanaan ini dia mengusung konsep future habitat dengan melakukan fungsi wisata, hunian, serta konservasi, yang mana menggunakan metode-metode seperti force based design, concept based design maupun reboisasi serta reklamasi. Pada hasil ini juga ditujukan pada warga lokal Jambi, khususnya generasi muda maupun masyarakat di sekitar tambang. Pada isu global di sini produksi batu bara mencapai 8,7 miliar ton, serta aktivitas ini terus berdampak pada keaslian lingkungan. Untuk konteks lokal sendiri, di Jambi ini 73% tutupan hutan itu hilang dalam 50 tahun terakhir. Lalu pada konsep ini kami menggunakan teori branch dengan teori radial konsentris menerus karena diharapkan mampu menggambarkan perkembangan wilayah secara sistematis. Jadi yang teori branch saja ini teori branch ini di wilayah kita itu untuk sebagai zoningnya. Jadi di tiap titik wilayah itu menggunakan teori branch yang saling terhubung pada titik A, B, dan C. Jadi kawasan A itu dirancang untuk zona hunian wisata budaya dan ruang terbuka ekologis. Yang B itu dirancang untuk area residensial, zona agroforestry dan museum. Dan yang C itu hunian residensial juga dan greenhouse. SDGs targetnya itu ada 11.3 yang berbunyi perencanaan berkelanjutan dan partisipatif. Ada 11.5 pengurangan risiko bencana, dan 11.7 itu akses ruang publik yang aman dan inklusif. Oke, selanjutnya untuk framework di sini kita pakai untuk wilayah A ada force base dan wilayah B konsep, dan untuk wilayah C juga pakai force. Untuk teori branch sendiri ini dibagi menjadi residensial, komersial, fasilitas publik, ruang terbuka hijau, dan perkerasan. Untuk luas area sendiri itu ada 24 hektar dengan masalah untuk kawasan A itu terdapat kubangan yang dalam, kawasan B kontur yang curam, dan kawasan C kontur yang curam juga. Ya, lalu ke Trifura. Trifura ini khususnya pada kawasan B, yang itu kenapa Trifura itu adalah tri yang artinya menggabungkan 3 masa sendiri serta adanya kultur dari budaya sekitar. Itu diambil dari filosofi Silungkung Tigo Rajo. Untuk site di sini bisa dilihat bahwa site menggunakan juga teori radial menerus yang sudah disampaikan. Lalu untuk isu sendiri di kawasan B ini merupakan kawasan yang cukup curam, dengan kotor yang cukup curam, sehingga dirancang bangunan-bangunan yang memang dapat mengatasi dari solusi respon tersebut. Untuk desain informasi di sini menggunakan inspirasi dari buah Engkabang, yaitu 3 pilar Silungkung Tigo Rajo, sehingga membentuk dari 3 masa bangunan. Untuk parameter konsep di sini input parameter yaitu berupa area yang mudah longsor, lalu ada juga kemiringan tanah serta arah dari angin. Lalu untuk algoritmik desainnya ada bore pile, lalu ada triangle building meshing, yaitu adanya masa segitiga yang mengecil ketika dia semakin tinggi. Untuk programming di sini terlihat ada 12 total lantai, yaitu dibagi dengan 3 masa yang berbeda dari segitiga paling besar lalu mengecil sampai ke paling atas, dengan fungsi hunian total 70 unit dari lantai dasar hingga lantai 12, serta pembagian antara penthouse dan unit-unit masing-masing. Ada berbagai macam unit, total ada 6 tipe unit dengan jumlah total di 70 unit, serta lantai atas ada penggunaan auditorium. Lalu untuk site plan di sini total luas area ada di 8 hektar, serta pembagian bangunan ada area residensial, ada area komersial, dan area agroforestry. Di sisi utara di sini ada area komersial yang mana digunakan sebagai museum. Lalu area residensial pada 2 masa segitiga ini yang terhubung juga terintegrasi pada akses menuju museum. Lalu untuk denah di sini terlihat ada tipikal denah
dari lantai ground floor sampai lower ground 3. Lalu ada tipikal lantai 2 sampai 5. Lalu ada tipikal lantai 6 sampai 9. Untuk tampak bangunan di sini terlihat dari tampak barat, utara, selatan maupun timur. Lalu untuk tampak kawasan di sini juga terlihat bahwa ada integrasi antara masa bangunan dengan area museum. Untuk di sini ada aksonometri struktur, ada core sebagai utama, lalu dibantu dengan kolom dan balok utama serta pondasi footplat dan board pile. Lalu di sini ada potongan, bisa dilihat bahwa hubungan-hubungan antar struktur saling terintegrasi dengan cukup solid di sini. Lalu untuk detail arsitektural di sini adalah detail fasad yang mana dirancang dengan bentuk melengkung sehingga merespon dari tekanan angin pada bangunan 12 lantai. Lalu ada perspektif interior, kamar penthouse, auditorium maupun area lounge, serta perspektif eksterior pada gambar berikut. Oke, jadi punya saya ini ada mid coral. Mid coral itu gabungan dari middle contour kultural, yang dimana mid itu diambil dari kubahan ini tuh tingkatannya tuh mid rise gitu. Jadi ada 7 lantai gitu. Tas coral itu dari kontur kultural, yang dimana set tersebut itu kontur curam. Nah, isunya itu pada sebenarnya ini tuh beresiko tuh tanah longsor dan erosi. Terus sebagai transformasinya itu ada 4 kubangan yang berbentuk persegi panjang yang disusun berbentuk segitiga yang dijadikan satu untuk menjadikan residensial. Jadi di tengah residensial itu ada void gede itu untuk menikmati hasil view-nya dengan void. Terus ada parametrik bencana ini menggunakan berpil untuk mengatasi risiko longsor. Terus ada programming. Jadi yang lantai paling dasar di mana? Oranye ini itu komersial, yang warna ungu bagian sini kanan dan kiri itu ada residential tapi tipe 56. Terus yang biru muda ini itu residential tipe 64. Nah, ini ada site plan. Jadi yang titik A itu ada landscape, yang B itu ada public fasilitas, dan C itu ada residential. Ini ada potongannya. Jadi potongan itu lantainya itu ada 7 ya. Jadi yang low ground sampai lantai 2. Ini ada denah lantai ground floor, terus ada typical lantai UG sampai lantai 3. Terus ini ada lantai LG-nya. Nah, terus ini ada sebuah kanometri ya, struktur. Terus ada tampak bangunan dan dari 4 sisi. Selanjutnya ini ada detail arsitektur. Jadi ini menggunakan shading. Jadi shading ini bisa otomatis setiap jendela itu ada shadingnya. Jadi ketika dipencet itu dia keluar seperti ini kurang lebih. Jadi ini miring keluar dari plat lantainya. Ini ada 3D visualisasi eksterior dan interiornya. Oke. Selanjutnya Tirta Kara, yaitu Tirta berasal dari gabungan kata yang Tirta berarti air dan Kara yang berarti pencipta atau penyusun. Jadi secara makna Tirta Kara itu sebagai pencipta kehidupan di air. Untuk karakter lahan sendiri itu merupakan bekas kubangan bekas tambang yang cukup curam dengan transformasi massa, yaitu dua massa diletakkan secara tegak lurus itu di dasar kubangan sebagai bentuk awal yang masih kaku. Kemudian massa kemudian dibelokkan mengikuti kontur, lalu bentuknya membentuk lengkungan yang merespon tepi tebing. Untuk programming itu ada 16 lantai, yang mana 12 lantai sendiri itu berada di bawah tanah. Untuk parameternya stabilitas lereng dan strategi desainnya itu menggunakan fasad yang maju mundur. Lalu untuk fungsi setiap lantai itu, lantai kedua atau rooftop itu merupakan roof garden, lantai 1 untuk aula, lantai UJ untuk resto dan ruang kreatif, dan lantai
GF untuk lobby, resto dan komersial, lantai LG 1 sampai 10 itu untuk residensial, dan lantai LG 11 museum mini dan ruang gym, untuk lantai LG 12 itu untuk resto. Selanjutnya untuk jadi ini untuk denahnya, ada untuk denah GF, denah LG 1, LG 3, LG 5, LG 7 dan LG 9, dan untuk ada juga tipikal denah LG 2, LG 4, LG 6, LG 8 dan LG 10, dan ada juga untuk denah LG 12. Untuk strukturnya menggunakan struktur pondasi bor pile dan footplate dengan kolom struktur 80. Dan untuk ini untuk visualisasi 3D-nya. Ya, baik. Jadi itu adalah dari kelompok kami yang mana memang secara garis besar kami mengintegrasikan dari pola-pola radial menerus sehingga saling terhubung antara kawasan-kawasan yang berbeda, antara kawasan A, kawasan B maupun kawasan C. Sini juga bisa terlihat bahwa masa-masa bangunan yang memang berbeda pada setiap kawasan karena merespon dari keunikan dan problem dari masing-masing masalah. Yes. Jadi mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.